Pernah kepikiran nggak sih apa yang terjadi kalau keyakinan yang kita pegang teguh tiba-tiba diadu sama akal sehat? Nah, selamat datang di pembahasan kita tentang filsafat agama, sebuah arena di mana pertanyaan-pertanyaan terbesar manusia diuji pakai logika yang paling tajam. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa yang terjadi waktu iman dan akal bertabrakan? Ini bukan sekedar teka-teki akademis loh. Ini adalah ketegangan yang udah membentuk peradaban, yang memicu perdebatan sengit selama berabad-abad, dan yang terus mendorong kita buat mikirin posisi kita di alam semesta ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama, iman bertemu nalar. Tapi sebelum kita bahas benturannya, kita harus samain dulu persepsi kita soal apa itu iman dan apa itu nalar. Jadi gini, di satu sisi, kita punya nalar yang diwakili oleh filsafat. Ini dunianya logika, analisis kritis, pokoknya semua yang sistematis. Di sisi lain, kita punya iman. Ini jantungnya agama. Ini adalah dunia keyakinan, moralitas, dan hubungan kita sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kelihatannya beda banget kan? Dua pilar peradaban yang seolah-olah berjalan di jalurnya masing-masing? Terus gimana kalau dua hal ini kita gabungin? Nah, disitulah kita ketemu sama filsafat agama. Menurut Harun Nasution, ini adalah praktek buat mikirin prinsip-prinsip dasar agama, tapi pakai alat-alat logika yang bebas dan terbuka. Bayangin aja kayak seorang arsitek modern yang lagi menganalisis denah bangunan kuno, pakai perangkat canggih buat ngerti strukturnya. Geddes McGregor ini merangkumnya dengan pas banget. Yang pertama adalah aktivitas hati, yang kedua adalah aktivitas akal. Ini pembeda yang krusial banget. Menjalani agama itu aktivitas hati, sebuah perasaan, sebuah hubungan batin. Sementara itu, memikirkannya secara filosofis adalah aktivitas akal, sebuah analisis. Keduanya penting, tapi jelas dua hal yang sangat berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke ring tinjunya filsafat agama nih. Debat terbesar, pertanyaannya mungkin udah ada sejak ribuan tahun lalu. Apakah Tuhan itu ada? Buat banyak orang, disinilah inti dari benturan antara iman dan akal. Di arena ini ada dua kubu utama. Di satu sisi, ada argumen-argumen klasik yang mendukung keberadaan Tuhan. Argumen yang datang dari logika murni, dari keberadaan alam semesta itu sendiri, dari desain yang begitu rumit di alam, sampai dari rasa benar dan salah yang ada di dalam diri kita. Nah, di sisi lain, ada perspektif kritis yang menantang semua ide ini. Siapa aja yang ada di kubu penentang ini? Wah, nama-namanya besar. Ada Karl Marx yang bilang agama itu candu bagi rakyat. Ada Emil Durkheim yang melihat Tuhan itu sebenarnya cerminan dari masyarakat itu sendiri. Sigmund Freud yang menganggap keyakinan agama itu cuma angan-angan, proyeksi dari keinginan masa kecil. Dan tentu saja ada Friedrich Nietzsche. Masing-masing dari mereka menyerang ide agama dari sudut pandang yang totally berbeda. Tapi, jangan salah sangka dulu. Kalau Anda mikir filsafat agama itu cuma soal debat ada atau enggaknya Tuhan, wah, Anda baru lihat puncak gunung esnya aja. Ayo kita selam lebih dalam dan lihat betapa luasnya bidang ini. Coba deh lihat petanya ini. Filsafat itu kan luas banget. Ada filsafat umum yang ngebahas pertanyaan-pertanyaan super besar, terus ada filsafat khusus yang memakai alat-alat filsafat itu ke bidang yang lebih spesifik. Nah, lihat di mana posisi filsafat agama. Dia sejajar sama filsafat hukum, seni, dan sains. Ini poin penting banget. Artinya, agama itu bukan sesuatu yang terpisah dari analisis rasional. Agama itu salah satu bagian fundamental dari pengalaman manusia yang bisa dan bahkan harus kita kaji secara kritis. Dan dari sini, pintunya kebuka lebar banget ke, semesta pertanyaan baru. Gimana agama berhadapan dengan sains? Siapa sih yang berhak nentuin tafsir kitab suci yang benar? Gimana feminisme mengubah cara kita mandang Tuhan? Dan yang mungkin paling personal, gimana cara kamu nemuin makna hidup? Lewat iman yang terstruktur atau lewat kebebasan spiritual? Oke, sekarang kita tarik semua pertanyaan kuno ini ke masa kini. Kita lihat gimana pertanyaan-pertanyaan ini jadi relevan lagi di dunia kita yang super cepat dan serba teknologi ini. Coba bayangin deh, tantangan modern pertama, agama di era Google. Dulu, informasi itu dipegang sama otoritas keagamaan. Sekarang, buka HP, klik, kita bisa akses kritik historis, penemuan ilmiah, tafsir alternatif, semuanya. Pertanyaannya, gimana keyakinan tradisional bisa bertahan di tengah badai informasi ini? Lanjut, yang lebih futuristis lagi, spiritualitas di era AI. Waktu kita menciptakan kecerdasan buatan, kita bukan cuma nulis kode. Kita itu seolah-olah sedang bermain jadi pencipta. Kalau nanti sebuah AI punya kesadaran, apakah dia juga punya jiwa? Wah, pertanyaan kayak gini maksa kita buat mikirin ulang apa sih artinya jadi manusia? Dan yang terakhir,
Ini yang paling dekat sama kita mungkin ya. Gimana caranya menemukan makna pribadi di zaman algoritma? Di saat pilihan kita, selera kita, bahkan mungkin keyakinan kita makin banyak dipengaruhi oleh data dan kode yang kita nggak paham-paham amat. Ini tantangan eksistensial yang baru banget buat generasi kita. Jadi, setelah pusing sama semua perdebatan ini, mungkin Anda bertanya, terus gunanya apa sih? Kenapa kita repot-repot nanyain hal-hal sulit yang jawabannya mungkin nggak pasti? Jawabannya teman-teman terletak pada kekuatan dari proses bertanya itu sendiri. Ternyata ada dua jalan utama nih dalam perjalanan ini. Kamu bisa jadi analis yang netral, yang mempelajari agama secara objektif kayak ilmuwan, atau kamu bisa pakai jalan kedua, justru menggunakan logika untuk memperdalam dan memperkuat keyakinanmu sendiri, buat nunjukin kalau iman itu nggak harus buta. Dua-duanya cara yang valid loh. Pada akhirnya, ya inilah filsafat agama. Sebuah persimpangan yang, ya, rumit. Ini tempat di mana logika ketemu keyakinan, budaya ketemu pengalaman pribadi. Nggak ada jawaban yang gampang, dan justru itu yang bikin seru dan penting. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, filsafat agama itu bukan ngasih kita jawaban yang udah jadi. Sebaliknya, yang ngasih kita perkakasnya. Seperangkat alat untuk berpikir kritis, buat kita pakai mengupas pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Dengan semua perkakas ini, pertanyaan apa yang bakal Anda ajukan?